Oke, di video kali ini saya akan spill pembangunan IKN dengan rute fun run yang diselenggarakan oleh Indorunners Balikpapan bersama dengan Hotel Kubika Nusantara. Jadi titik startnya diawali dari Hotel Kubika. Di sebelah Hotel Kubika ada restoran kampung kecil, dan di seberangnya terdapat banyak rusun ASN, yaitu rusun ASN yang berada di kawasan Hunian Barat. Dan di sebelah kampung kecil itu adalah sekolah SMA, sekolah menengah atas, dan masjid di kawasan Hunian Barat. Dan di depan kita sebelah kiri itu adalah pembangunan SMP dan sebelahnya SD. Nah, dan di sebelah SMP dan SD itu adalah rusun ASN 1 yang telah dihuni oleh sebagian ASN otorita IKN. Dan tempat kita start ini, nama jalannya adalah Jalan West Resident, yang merupakan bagian dari kawasan Hunian Barat. Jadi di kawasan Hunian Barat ini sudah lengkap ekosistemnya, mulai dari tempat makan, hotel, rusun untuk ASN, sampai kepada fasilitas sekolah ya, SD, SMP, SMA. Dan di belakang dari rusun ASN 1 di depan itu ada puskesmas juga. Jadi luar biasa lengkap di sini. Dan di sebelah kanan kita ya, di sebelah Hotel Kubika itu akan dibangun apartemen dari BSH Community, yang dimana apartemen ini bisa dibeli oleh masyarakat umum nantinya. Dan kita tunggu, mudah-mudahan 2026 apartemen yang bisa dibeli oleh masyarakat umum yang berada di lahan BSH Community Hub yang bersebelahan dengan Hotel Kubika bisa segera dibangun dan cepat rampung. Dan dari sini kalau belok kanan ini masih Jalan West Resident, tapi kalau kita belok kiri tadi itu jalan menuju KIPP 1B. Jadi jalanan ini yang dimana saat ini kita sedang berlari ini masih masuk KIPP 1A, kurang lebih 2.800-an hektar. Dan di sebelah kanan kita tadi terdapat Alfamart ya. Alfamart ini masih masuk lahan yang dibangun oleh BSH Community Hub. Jadi lahan BSH Community Hub itu terdapat Alfamart bangunan sendiri, kemudian Hotel Kubika bangunan sendiri, dan restoran kampung kecil bangunan sendiri. Dan nanti apartemen ini juga bangunan sendiri, tetapi dia berbeda bangunan dengan bangunan-bangunan yang sudah ada dalam lahan BSH Community Hub itu. Dan di sebelah kanan kita ini adalah pasar modern yang kita lihat sudah memasuki tahap finishing, dan direncanakan targetnya akan rampung dalam tahun ini juga. Dan mudah-mudahan awal 2026 sudah bisa dibuka untuk masyarakat yang ingin berbelanja maupun para ASN yang berada di dekat sini juga. Pasar ini sangat strategis karena memang berada di kawasan Hunian Barat, yang dimana tadi kalau kita belok kiri itu tersambung dengan jalan KIPP 1B dan KIPP 1C. Seperti kita ketahui, banyak sekali investor swasta yang sudah melakukan ceremonial groundbreaking, baik itu di bidang perhotelan, rumahan, mall, rumah makan, rumah sakit, sampai sekolah dan universitas yang telah melakukan ceremonial groundbreaking di wilayah KIPP 1B dan 1C. Tentunya semakin banyaknya kawasan swasta yang dibangun di sana yang berdekatan dengan kawasan West Resident ini, tentunya pasar ini akan menjadi salah satu tempat yang paling rame ya, karena setiap hari orang butuh makan dan bahan bakunya ada di pasar ini. Dan kita lanjutkan lagi, ini Jalan West Resident. Di sebelah kiri kita ini adalah Embung MBH ya, Embung Muhammad Basuki Hadimulyono.
di mana embung ini adalah daerah resapan air. Jadi dulu Jalan West Resident ini pernah saya share, ini adalah jurang dengan ketinggian kontur tanahnya hampir mirip dengan embung di sebelah kiri yang sangat rendah. Kemudian jalan ini dilakukanlah penimbunan tanah sehingga sampai setinggi ini. Jadi hampir semua jalan utama, baik itu West Resident, Jalan Feeder District, Jalan Sumbu Barat sampai Sumbu Timur, itu adalah jalan-jalan yang ditimbun dengan ketinggian 10-20 meter. Jadi daerah-daerah di sekitar jalan itu akan menjadi area yang rendah dan dibuatlah embung. Dan di KIPP ini ada sekitar 60 embung. Jadi menurut saya akan sangat susah sekali banjir di wilayah KIPP ini, karena seperti kita ketahui sifat air itu mengalir dari atas ke bawah. Jadi ketika ada air hujan, tentu air hujan itu akan mengalir ke embung-embung yang kontur tanahnya lebih rendah dari jalan-jalan utama di IKN ini. Dan kini tibalah kita di simpang 4. Kalau sebelah belok kiri dan belok kanan itu adalah Jalan Sumbu Barat, jalan satu arah. Jadi kalau kita berkendara, kita tidak boleh belok kanan karena arahnya itu ke kiri. Kalau lurus dari sini itu adalah Jalan Feeder District Sepaku 2. Dan tiap-tiap jalan utama IKN ini dilengkapi jalur pejalan kaki, jalur pesepeda, jalur untuk kendaraan. Dan kalau kita lihat nih ada garis-garis putus ini adalah dulu direncanakan, didesain untuk jalur autonomous rail rapid transit atau kereta tanpa rel, dimana saat ini kereta tanpa rel dipulangkan ke Cina ya, karena memang fungsi otonomusnya belum berfungsi dengan baik. Dan banyak pertanyaan, apakah itu membebani APBN? Jawabannya tidak, karena itu ditanggung oleh vendor dari Cina tersebut. Jadi gratis ya, baik itu proses uji coba sampai pemulangannya kembali ke Cina. Dan ini adalah salah satu spot jalan dengan pemandangan terbaik. Di sebelah kanan kita adalah gedung Kemenko 4 dan Kemenko 3, di mana masing-masing gedung Kemenko itu terdapat 4 tower. Dan di sini pemandangan sebagian dari Istana Garuda terlihat dengan jelas. Kalau di sebelah kiri kita tadi itu adalah embung MBH, di mana embung MBH itu telah dilakukan penebaran bibit ikan ya. Dan memang di hari Minggu ini juga Pak Basuki menguji coba melakukan pemancingan. Dan tentunya ini persiapan agar embung MBH itu bisa dibuka untuk umum dan masyarakat bisa ikut memancing nantinya ke depannya. Dan tidak menutup kemungkinan akan diselenggarakan lomba mancing di IKN. Dari Jalan Sumbu Barat ini, kalau lurus itu adalah Jalan Sumbu Barat juga. Kalau belok kiri adalah Jalan Feeder District Grande Barat yang juga mengarah ke Jalan KIPP 1B. Kalau belok kanan ini adalah Jalan Feeder District Jalan Grande di depan Istana Kepresidenan. Dan lurus itu terdapat juga gazebo, pavilion presiden, dan Masjid Kepresidenan. Kalau di sebelah kiri itu adalah kawasan Plaza Yudikatif, lengkap dengan kompleks yudikatif, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Dan rute larinya mengarah belok kanan. Ini masuk ke Jalan Grande di depan istana. Dan sebelah kanan ini adalah Kemenko 3 Tower 1. Kalau sebelah kiri ini adalah Istana Kepresidenan. Dan di depan sana bisa kita lihat itu adalah gedung Kementerian PUPR ya, nama lama. Kalau sekarang Kementerian PUPR telah dibagi menjadi 2, Kementerian PU dan PKP. Dan saat ini gedung tersebut terbagi ya menjadi 2 bagian. Di sebelah kiri Wing 2 dan sebelah kanan Wing 1. Nah, antara gedung Wing 2 dan Wing 1 itu akan ada jembatan penyeberangan kalau kita lihat desainnya.
dan itu akan sangat keren sekali kalau berhasil direalisasikan. Dan di sebelah kanan kita itu adalah Plaza Seremoni, ruang terbuka hijau sumbu kebangsaan dari depan istana. Dan di sebelah kanan itu juga kita lihat ada beberapa tower dari gedung Kemenko 1, di mana Kemenko 1 pada masa pemerintahan Bapak Jokowi adalah Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi. Tapi saat ini di zaman Pak Prabowo sudah tidak ada lagi Kemenko Marves, dan kita nantikan saja Kemenko 1 ini akan menjadi Kemenko apa. Kalau saya lihat kemungkinan bisa menjadi Kemenko Infrastruktur ya, kalau dilihat nantinya. Kita nantikan saja dari Kemenpan RB yang akan memindahkan 15 kementerian di awal tahun 2026 ini. Semoga saja cepat realisasi. Dan ini adalah gedung PU Wing 2. Kalau menurut tebakan saya, yang sebelah kiri ini karena towernya lebih banyak akan menjadi gedung Kementerian PU. Kalau sekarang dia PUPR Wing 2. Kalau yang sebelah kanan itu PUPR Wing 1, sepertinya akan menjadi Kementerian PKP. Tidak jauh dari sini akan ada simpang 4 lagi. Kalau belok kiri itu adalah Jalan Sumbu Timur. Kalau lurus itu Jalan Feeder District lagi dengan penamaan Jalan Sepaku 3 dan Jalan Grande Timur. Itu akan mengarah ke Rusun Bin Polri ya. Dan akan ada banyak bangunan-bangunan lainnya juga, serta kehunian pekerja konstruksi. Kalau ke kanan itu Jalan Sumbu Timur lagi. Jadi kalau tadi Jalan Sumbu Barat arah sebaliknya, nah kalau Jalan Sumbu Timur ini satu arah ke belok kanan, dan kita mobil tidak boleh belok ke kiri. Dan kalau kita belok ke kiri itu akan ada gedung Kementerian Sekretariat Negara, dan di sebelah gedung Kemensetnek ada Plaza Legislatif, yaitu Plaza Legislatif merupakan area terbuka hijau juga yang akan tersambung dengan kawasan gedung legislatif, yaitu DPR, DPD, dan MPR RI. Dan kalau kita lurus terus ya, akan tersambung lagi dengan jalan, dimana disitu akan masuk ke kawasan pertahanan keamanan, dan bisa kita temui di ujung Sumbu Timur itu. Kalau belok kiri itu adalah Sekretariat Presiden ke arah Glamping dan Mesbas Pampres. Kalau belok kanan itu kawasan pertahanan keamanan tadi yang tersambung dengan Rusun Pas Pampres, dan akan ada Mabes TNI di situ, kurang lebih 200 hektar, dan Kementerian Pertahanan. Dan kita kembali lagi ke rute lari. Ini Jalan Sumbu Timur. Di sebelah kanan kita gedung Kemenko 2, sama 4 tower juga. Dan di sebelah kiri kita tampak terlihat gedung seperti berbentuk burung Garuda, yaitu desainnya Garuda Vita Raksarupa Bank Indonesia. Dan itu masih tahap pertama, nanti dia akan bersambung sampai tahap ketiga, di mana tahap kedua akan dibangun sayapnya kanan dan kiri. Kemudian tahap ketiga adalah ekornya. Pernah saya spill desainnya di Instagram maupun TikTok. Dan di belakang gedung B ini ada, sudah pernah ya, groundbreaking, yaitu gedung LPS, Lembaga Penjamin Simpanan, dan OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Kalau di dekat gedung Kementerian PU dan PKP itu ada juga Kementerian Bappenas dan Kementerian Keuangan. Jadi semua lahan-lahan yang terlihat kosong itu sebenarnya sudah ada coupling-coupling ya, baik itu dari kementerian, badan, sampai lembaga. Jadi kita tinggal menunggu kapan mulai dibangun, dan kita doakan untuk kelancarannya. Inilah gedung BI tahap 1, dan ini adalah Jalan East Resident, belum dibangun. Ini adalah simpang 4. Kalau yang kanan ini adalah Jalan Sumbu Timur.
Kemudian lurus ini adalah jalan feeder distrik Sepaku 2. Kalau kiri ini adalah jalan Sumbu Timur lagi. Dan jalan feeder distrik Sepaku 2 tadi nyambung ke simpang 4 Sumbu Barat dan jalan West Resident. Kita lanjutkan rute lari di jalan Sumbu Timur. Kalau di sebelah kanan itu adalah gedung parkir dan Taman Kusuma Bangsa. Di sebelah kiri banyak halte. Dan ini jalan Sumbu Timur satu arah ya, mengarah ke arah sana, dan tidak boleh mobil lawan arah dari arah kita berlari saat ini. Dan maju sedikit lagi, kalau kita lihat ada tonggak-tonggak Nusantara seperti tiang-tiang raksasa ya. Itu menggambarkan tiang tonggak Nusantara dari 34 provinsi pada saat itu ya, belum dilakukan pemekaran provinsi menjadi 38, yang melakukan prosesi penyatuan air dan tanah pada tanggal 14 Maret 2022. Waktu itu Bapak Presiden Jokowi bersama para gubernur atau diwakili wakil gubernur melakukan prosesi penyatuan air dan tanah dari 34 provinsi di titik 0 IKN, dan saat ini telah dilakukan pembangunan tonggak-tonggak Nusantara. Dan di sebelah tonggak Nusantara itu ada lahan, dan lahan itu adalah lokasi pembangunan Pakuwon Mall Nusantara, di mana dari titik ini sampai nanti ke depan Bundaran Sumbu Timur itu adalah lahan Pakuwon Nusantara. Jadi lahannya itu memanjang sepanjang, saya tidak hitung berapa, mungkin 1 km kurang ya, tapi luas lahannya itu 7,2 hektar, di mana Pakuwon Mall Nusantara sepanjang Plaza Bhinneka Tunggal Ika ini akan ada mall, 3 hotel, 1 apartemen dan 1 kondominium. Di sebelah kiri itu adalah rusun ASN 1 kawasan Hunian Timur, dan di kanan ini masih lahan dari Pakuwon ya. Jadi lahannya itu memanjang tadi dari Bundaran Sumbu Timur sampai ujung dari Plaza Bhinneka Tunggal Ika. Dan memang lahan Pakuwon Mall ini sangat strategis karena tadi berbatasan bersebelahan dengan Plaza Bhinneka Tunggal Ika A, B, dan C. Dan Plaza Bhinneka Tunggal Ika ini merupakan plaza ruang terbuka hijau sumbu kebangsaan yang paling luas di IKN jika dibandingkan dengan plaza seremoni, plaza sipil atau Beranda Nusantara, plaza legislatif maupun plaza yudikatif. Dan kita terus melangkah. Ini adalah Swiss Hotel Nusantara, dan di sebelah kirinya itu lokasi pembangunan Australian Independent School. Dan Australian Independent School ini bersebelahan dengan tadi rusun ASN 1 kawasan Hunian Timur, dan sekarang sedang dilakukan pembangunan jalan Precincor, di mana dari Swiss Hotel akan tersambung dengan Australian Independent School, tersambung dengan rusun ASN 1, dan di belakang rusun ASN 1 itu ada rusun ASN 3, dan dari rusun ASN 3 akan tersambung juga dengan kawasan legislatif. Dan ini yang sempat bikin kita penasaran, pembangunan apakah? Ternyata sudah terjawab, ini pembangunan halte, di mana kontraktornya adalah Pulau Intan sama dengan kontraktor pembangunan Swiss Hotel. Dan ini sepertinya ya halte yang akan tersambung dengan mall, di mana kalau kita lihat Pakuwon Mall yang ada di Surabaya, di Surabaya Barat itu ada halte yang tersambung dengan mall. Jadi sepertinya ini halte khusus milik Pakuwon yang akan tersambung dengan mall. Dan di sebelah kiri kita Swiss Hotel, itu juga akan ada mallnya nanti di belakang. Bahkan ada 2 yang telah dilakukan groundbreaking pada tahun lalu, dan saat ini sepertinya sedang mengurus perizinan agar segera dibangun. Jadi Swiss Hotel ini dibangun oleh konsorsium Agung Sedayu Group yang akan membangun mall, duty free mall 1 dan 2, perkantoran,
apartemen, food festival, dan lain sebagainya. Dan lahan yang dimiliki lebih luas, yaitu 9,1 hektar, dan akan tersambung juga dengan Astra Beach Center yang telah dilakukan groundbreaking juga tahun lalu. Dan di hadapan kita ini adalah Bundaran Sumbu Timur. Dari Bundaran Sumbu Timur ini belok kanan itu adalah jalan segmen 6C. Kalau sebelah kiri itu sedang proses pembangunan ya. Dan jalan di sebelah kiri itu tersambung dengan tampak belakang dari Rumah Sakit Hermina, dan itu akan menjadi jalan utama. Kalau di depan Hermina ada jalan poros provinsi, dan jalan itu tidak akan dipakai. Jadi nanti jalan utamanya adalah Bundaran Sumbu Timur ini, sebelah kiri dan sebelah kanan jalan segmen 6C. Ketika jalan di belakang Hermina ini difungsikan sebagai jalanan utama, maka nanti tampak depan Rumah Sakit Hermina adalah tampak belakang yang sekarang, dan itu akan berseberangan dengan Duty Free Mall dari Agung Sedayu Group tadi. Jadi jalan poros provinsi yang selama ini kita lewati itu sepertinya akan tidak difungsikan kembali dan akan berubah fungsi menjadi tempat pembangunan ataupun taman atau ruang terbuka hijau. Jadi ini bisa kita lihat, ini adalah jalan utama IKN nantinya. Semua masyarakat umum akan lewat sini. Dan kalau belok kiri itu adalah jalan akses menuju Rumah Ibadah 6 Agama, di mana saat ini sudah mulai tersambung jalannya. Dan di situ juga kita bisa menuju ke dermaga logistik. Jadi memang jalan utama IKN sudah dirancang untuk terutama yang di kawasan inti pusat pemerintahan dulu, bahwa kabel harus di bawah tanah dengan konsep MUT, Multi Utility Tunnel, dan lengkap dengan jalur pesepeda serta jalur pejalan kaki. Dan ini kita sudah mulai memasuki jalan segmen 6C di Jalan Bebas Hambatan, dan inilah jalan utama IKN nantinya. Kita tidak akan melewati jalan poros provinsi lagi, dan dari jalan segmen 6C ini akan terhubung ke jalan segmen 6B, 6A, 5B yang terhubung dengan Bandara VVIP yang kini resmi bandara itu menjadi bandara komersil untuk masyarakat umum, dan tersambung juga ke jembatan Pulau Balang, dan dari jembatan Pulau Balang tersambung dengan jalan tol segmen 5A, segmen 3B, segmen 3A yang kemudian sampai ke kota Balikpapan. Jadi kurang lebih nanti dari depan titik 0 sampai ke kota Balikpapan itu hanya 1 jam kurang ya. Dan inilah kantor otorita, di mana ini adalah tempat pemerintah otorita IKN berada, dan di seberangnya ada Tugu titik 0 dan Plaza Bhinneka Tunggal Ika. Dan lahan yang sedang saya sorot ini adalah lokasi pembangunan oleh investor Dubai, yaitu perusahaan Ayat Tejum Group, yang mengakuisisi kurang lebih 10 hektar di sini ya, dimana lahan ini dulunya direncanakan menjadi lahan untuk pembangunan kawasan perkantoran BUMN. Dan sepertinya nanti kawasan perkantoran BUMN akan menyewa area perkantoran yang dibangun oleh developer swasta seperti Agung Sedayu dan investor-investor swasta lainnya yang akan membangun perkantoran. Dan tampak di sebelah sini ini adalah lahan yang telah dilakukan ceremonial groundbreaking oleh Telkom Smart Office pada tahun lalu ini, dan mungkin sedang menunggu untuk pembangunannya. Dan dari sinilah kita bisa melihat lokasi pembangunan Istana Wakil Presiden berada di perbukitan dengan pemandangan Bundaran Sumbu Barat. Dan ini saat ini saya berada di Bundaran Sumbu Barat,
Kalau belok ke kiri itu adalah jalan menuju ke jalan poros provinsi, di mana jalan poros itu akan hilang karena jalan Sumbu Barat ini akan masih lurus lagi ya, memotong jalan poros provinsi. Dia akan lurus dan itu akan menuju ke area rumah ibadah 6 agama juga, dan plaza-plaza lainnya yang akan dibangun. Karena plaza ini akan ada banyak sumbu kebangsaan seperti Plaza Demokrasi, Plaza Adi Budaya, Plaza Kerukunan, dan lain-lain. Dan di bundaran Sumbu Barat ini yang saya bilang tadi tersambung dengan jalan segmen 6C, di mana jalan segmen 6C ini akan tersambung sampai ke jembatan Pulau Balang. Dari titik ini sampai ke jembatan Pulau Balang hanya 15 menit lewat jalan segmen 6C, kemudian jalan 6B, 6A, dan 5B. Kalau lewat jalan poros provinsi dari sini ke jembatan Pulau Balang kurang lebih 45 menit. Maka dari itu dengan kehadiran jalan bebas hambatan ini akan dipercepat waktu tempuh dan jarak tempuhnya menjadi lebih singkat. Nah, ini adalah jalan segmen 6C, dan bangunan beratap hijau itu adalah TPST, tempat pengolahan sampah terpadu. Dan bisa kita lihat ini ada para pekerja yang menggarap proyek Istana Wakil Presiden yang ditargetkan rampung pada akhir tahun 2025 ini. Ini proyek multi years dari tahun lalu ya, yang saat itu ownernya masih Kementerian PUPR. Tapi mulai tahun 2025 ini semua proyek yang ditender adalah proyek yang ownernya adalah Otorita IKN. Jadi Otorita IKN telah memulai proyek peningkatan jalan KIPP 1B dan 1C, kemudian proyek penataan pasar Sepaku yang berada di IKN Barat, serta kawasan glamping dan di dekat miniatur hutan hujan tropis. Kemudian juga training center PSSI, dan saat ini telah dimulai tender proyek pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif, yang dimana akan dimulai proyeknya pada akhir Oktober 2025 nanti. Semoga segera dibangun dan gedungnya cepat rampung agar Tiras Politika, ibu kota politik, bisa ditetapkan pada tahun 2028 nanti, karena disitulah kunci keputusan Presiden untuk pemindahan ibu kota negara ditandatangani oleh Bapak Presiden Prabowo nantinya. Dan inilah jalan Sumbu Barat. Di sebelah kiri kita ada Istana Wakil Presiden, dan di sebelah kanan kita adalah embung, di mana dulu jalan Sumbu Barat ini jalan yang ditimbun kurang lebih 20 meter yang selevel dengan embung di kanan. Kemudian setelah ditimbun, jalan ini menjadi tinggi dan embung menjadi lebih rendah sehingga air mengalir ke embung. Kemudian di depan kita itu adalah rumah tapak jabatan menteri, berada di perbukitan juga. Dan di belakang rumah tapak jabatan menteri itu adalah rusun ASN, dan ini adalah rumah sakit Kemenkes, di mana di sebelahnya itu akan dibangun Hotel Fasanta dan Hotel Jambuluwuk yang telah dilakukan seremonial groundbreaking pada 2023 dan 2024. Kita masih menanti kapan kedua hotel itu segera dibangun untuk menambah keramaian tempat penginapan di IKN. Kemudian di depan kita itu ada simpang 4. Kalau ke kiri menuju jalan West Resident yang terhubung dengan jalan akses menuju rumah tapak jabatan menteri dan rusun ASN 2 di depan itu, rusun ASN 4 dan rusun ASN 1, serta fasilitas-fasilitas seperti puskesmas, sekolah SD, SMP, SMA, dan masjid yang sedang dibangun. Kalau ke kanan itu jalan akses menuju ke Taman Kusuma Bangsa
lewat jalan ini bisa, dan juga menuju ke Plaza Bhinneka Tunggal Ika. Jadi jalan akses menuju Taman Kusuma Bangsa bisa lewat perempatan tadi, kemudian bisa juga lewat sini. Kalau yang perempatan tadi itu belum dibuka untuk umum jalannya, tapi nanti ketika pembangunan jalan itu sudah rampung, karena saat ini masih dalam tahap perkerasan jalan, jadi begitu jalan yang tadi sudah rampung, kita bisa lewat Taman Kusuma Bangsa, Bukit Bendera, lewat jalan itu. Dan untuk menuju ke Taman Kusuma Bangsa bisa juga lewat gedung parkir yang saya spill di awal tadi, yang berada di sebelah Taman Kusuma Bangsa. Dan kini tibalah kita di perempatan Jalan Sumbu Barat. Kalau kanan Jalan Feeder District Sepaku 2, dan perempatan yang sebelah kiri itu adalah Jalan West Resident. Rute lari kali ini akan kembali ke Hotel Kubika, belok sebelah kiri, dan di depan kita kalau belok sebelah kanan itu adalah gedung Kemenko 4, dan kalau lurus kita akan kembali lagi ke arah Istana Presiden. Oke, sekian dulu video ini sampai di sini. Nantikan petualangan-petualangan di video berikutnya. Salam Nusantara, salam Indonesia maju.